Untuk pengecekan kita tinggal masukkan lagi ke batas ukur yang paling rendah. Ya, keluar hasilnya ya 10 ohm teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita mengukur tegangan DC dari aki atau baterai. Di sini kita tentukan ya, ini positif, kemudian di sini terminal negatif. Kemudian untuk selektornya batas ukurnya di 20 volt karena untuk tegangan baterai ini standarnya adalah 12 volt. Maka dari itu untuk batas ukurnya harus lebih dari 12 volt. Kita pilih 20 volt seperti ini untuk selektornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Syafiq Farhan. Oke, dalam video kali ini aku akan melanjutkan video part 3 yang membahas bagaimana cara menggunakan avometer atau multimeter yang digital. Memang untuk multimeter ini berfungsi untuk mengukur tahanan atau hambatan, mengukur tegangan DC maupun AC, dan mengukur arus listrik baik AC ataupun DC. Oke teman-teman, di sini ada dua jenis multimeter digital. Ya, di sini ada yang mereknya yang hijau ini Tekiro MSDM 1907, sedangkan yang ini menggunakan Sanwa yang mereknya CD800A. Perbedaannya apa? Untuk perbedaannya di sini yang Tekiro ini ada batas ukurnya. Kita harus menentukan batas ukurnya. Kalau di Sanwa yang ini tidak ada batas ukurnya, tinggal langsung mengukur tegangan atau hambatan seperti itu. Kita tinggal memilih saja. Jadi keunggulannya yang Sanwa CD800A ini sangat simpel sekali. Jadi kita tidak perlu menentukan batas ukurnya. Untuk harganya sendiri, ini harganya sekitar 200 ribuan, sedangkan yang Sanwa yang ini 400 ribuan, lebih murah yang Tekiro ini. Oke, dalam video kali ini aku akan menjelaskan terlebih dahulu yang Tekiro MSDM 1907. Oke, sebelum kita menggunakan ini ada namanya batas ukur ya teman-teman. Untuk batas ukur yang ada di sini yang berwarna hijau ini miliknya hambatan atau tahanan. Di sini ada logonya ohm seperti itu. Kemudian di sini ya, ketika selektor diarahkan ke sini, ya, ini adalah untuk mengukur, biasanya untuk mengukur dioda ataupun mengukur kabel itu putus atau tidak, dan ada bunyinya teman-teman. Ketika hidup atau tersambung kabelnya, diodanya atau resistornya, maka akan bunyi. Seperti itu. Kemudian di sini ada batas ukur 200 ohm, di atasnya ada batas ukur 2000, atasnya 20.000, kemudian 200.000, 2 juta, dan 20 juta, maksimal seperti itu. Kemudian yang berwarna hitam ini untuk mengukur tegangan DC ya. Di sini tertulis logonya volt dan garis bawahnya strip-strip ini adalah tegangan DC. Untuk batas ukurnya di sini ada 200 mV, kemudian ada 2 volt, 20 volt, 200 volt, dan 300 volt seperti itu. Kemudian yang bawahnya yang berwarna hijau, kemudian di sini ada logonya volt garis guritan seperti ini. Ini adalah tegangan AC. Mempunyai batas ukur 300, 200, 20, dan 2. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada A dan ada buritan garis seperti ini. Ini untuk mengukur arus AC ya. Ada 2 mA, 20 mA, 200 mA. Kemudian di sampingnya di sini ada arus listrik yang tipenya DC. Di sini juga ada batas ukurnya. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah sinyal output atau namanya frekuensi ya di arus AC biasanya. Itu ya teman-teman untuk batas ukurnya, teman-teman wajib paham. Semua merek itu sama ya sebenarnya. Tinggal kita lihat aja logonya, simbolnya. Kadang di sini untuk merek Tekiro hambatan ada di sebelah sini. Untuk merek yang lain hambatan di sebelah sini. Nah, ini memang letaknya saja, tetapi untuk fungsinya itu sama teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di bawah ini ada soket untuk probe ya teman-teman. Untuk yang berwarna merah ini yang sebelah sini, ini untuk probe positif untuk mengukur hambatan, tegangan, dan frekuensi. Ada 3 ini. Kemudian di tengah-tengah COM ini digunakan untuk negatif ya, probe negatif. Di sini ada ground. Kemudian yang merah ini digunakan untuk probe positif ketika mengukur arus listrik. Seperti itu teman-teman. Oke, kita pasang aja untuk probe-nya teman-teman, karena nanti tutorialnya kita mengukur
hambatan dan tegangan, silahkan probe yang positif ini masukkan di sini. Kemudian probe yang negatif yang berwarna hitam masukkan di COM. Seperti ini. Selanjutnya bagian atas, ini ada dua tombol teman-teman. Ini tombol yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan. Semisal kita hidupkan, seperti ini, akan muncul angka di layar. Kemudian ketika mematikan tinggal teman-teman tekan aja tombolnya. Seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ada tombol hole. Hole itu adalah untuk mempaus hasil dari pengukuran. Ya, semisal ini kita mengukur sebuah baterai, ya teman-teman ingin memaus hasilnya, maka tinggal hole aja seperti ini. Ya, hole seperti ini. Maka ketika kita lepas probe-nya, maka ini tidak akan berubah. Jadi ketika kita menentukan hasilnya, kita tidak lupa teman-teman. Ketika hole-nya aktif itu di sini ya ada tertulis H ya, seperti itu. Ketika kita menonaktifkan, tinggal tekan aja hole-nya, maka akan kembali nol lagi. Seperti itu teman-teman. Ini adalah fungsi dari hole. Oke, yang pertama kita akan mengukur tegangan DC ya. Di selektor ini ya untuk tegangan DC. Semisal kita akan mengukur ini adalah baterai ABC ya. Untuk baterai ABC di sini ini mempunyai standar tegangan 1,5 volt ya. Maka untuk batas ukurnya harus melebihi dari standarnya. Artinya di sini ada 200 mili, 2, 20, maka kita pilih yang 2 volt karena harus melebihi dari 1,5 volt standar dari baterai ini. Selanjutnya kita gunakan untuk mengukur, tidak boleh bolak-balik ya, positif-positif, negatif-negatif. Artinya probe merah ini positif, kita hubungkan ke positif ini positif, kita hubungkan di sini. Nanti untuk probe negatif kita hubungkan yang sebelah sini ya. Ini ya. Oke, kita ukur. Ya, untuk hasilnya di situ tertulis 1,601 volt atau kita bulatkan 1,6 volt. Berarti untuk baterai ini tegangan DC-nya full ya, tidak turun. Oke teman-teman, selanjutnya kita mengukur tegangan DC dari aki atau baterai. Di sini kita tentukan ya, ini positif, kemudian di sini terminal negatif. Kemudian untuk selektornya batas ukurnya di 20 volt karena untuk tegangan baterai ini standarnya adalah 12 volt. Maka dari itu untuk batas ukurnya harus lebih dari 12 volt. Kita pilih 20 volt seperti ini untuk selektornya. Untuk probe positif kita arahkan di sini, untuk probe negatif arahkan di kutub negatif. Oke, kita lihat di sini. Ya, terlihat hasilnya 11,62 volt. Seperti itu teman-teman cara mengukur tegangan aki. Oke teman-teman, jika probe-nya ini negatif ya, semisal ya di sini positif dikasih negatif, kemudian di sini negatif dikasih positif. Kita lihat di sini teman-teman hasilnya gimana? Ya, hasilnya akan negatif ya. Negatif 11,63 volt. Artinya ini tidak akan membuat rusak, hasilnya aja yang nanti negatif. Seperti itu teman-teman. Tapi sebaiknya untuk probe-nya ya jangan sampai terbalik ya, positif-positif, negatif-negatif. Selanjutnya kita akan mengukur hambatan atau tahanan. Untuk satuannya ini ya teman-teman, ohm, dan untuk batas ukurnya letaknya di sini. Untuk komponen kelistrikan yang akan aku gunakan di sini ada namanya resistor. Di sini resistor biasanya teman-teman bisa melihat pada warna gelangnya. Jika tidak bisa melihat, kita cek aja ya hambatannya berapa. Kita pilih batas ukur hambatan yang paling rendah dulu ya. Ketika nanti di layar tidak ada hasilnya, tetap OL ini, maka nanti dinaikkan aja hambatannya. Kalau di sini tidak terdeteksi lagi ukurannya, masih 0L, maka naik lagi ke 20.000 seperti itu dan seterusnya. Oke, kita cek ya teman-teman. Ketika kita mengecek ini bisa bolak-balik ya, positif sebelah sini atau negatif di sini. Jadi untuk hambatannya itu positif negatif itu tidak berpengaruh. Kita cek aja di sini ya teman-teman. Di layar masih tetap 0L ya, berarti memang batas ukurnya terlalu rendah. Kita naikkan ya di 2000. Ini ya 2000. Kita ukur lagi. Ya, terlihat di layar terdeteksi 322 ohm ya. Jadi untuk hambatan dari resistor ini hasilnya adalah 322 ohm. Seperti itu teman-teman. Coba kita cek yang ini ya. Ini untuk pengecekan kita tinggal masukkan lagi ke batas ukur yang paling rendah.
Ya, keluar hasilnya ya 10 ohm teman-teman. Jadi memang untuk hambatan dari resistor ini adalah 10 ohm. Oke, selanjutnya untuk tahanan atau hambatan ini ya, ohm satuannya ini juga bisa untuk mengecek komponen kelistrikan apakah itu putus atau tidak. Yuk kita coba ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa arahkan ke gambar dioda ini atau simbol dari speaker ya atau sound ini ya. Kemudian teman-teman hubungkan aja prob positif negatif ke komponen kelistrikannya. Salah satu yang aku coba ini adalah untuk sekring yang ada di mobil dan sepeda motor, bentuknya ya seperti ini. Untuk cara mengeceknya sama, bisa bolak-balik kita hidupkan seperti ini. Nanti kalau terhubung biasanya di avometer atau multimeter terdengar suara tit gitu ya. Kita coba yang oranye dulu. Bunyi ya teman-teman, tit, dan hasil dari layar itu 0000. Itu berarti menandakan fuse ini atau sekring ini tidak putus. Kalau ini kita coba ya teman-teman. Ya, sekring ini kita coba tidak bunyi tit dan di layar tertulis 0L, berarti sekring ini putus. Seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, ini juga bisa mengecek kabel ini putus atau tidak. Ini kabel power printer ya. Kita hubungkan ini ya teman-teman seperti ini. Ya, bunyi ya teman-teman, berarti ini tidak putus untuk kabelnya. Seperti itu. Untuk mengecek sekring ini putus atau tidak, selektornya juga bisa diarahkan ke 200 ya. Berarti bisa dua-duanya, bisa di dioda dan speaker ini ataupun di 200. Kita coba ya teman-teman. Ini juga bisa mengecek bahwa sekring ini putus atau tidak. Di layar 000 gini ya teman-teman, berarti ini tidak putus. Yang penting di layar itu ada angkanya ya. Jika 0L berarti putus, seperti itu. Kita coba di sini 0L ya, berarti putus. Ini kita coba juga 0L ya, juga putus. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC ya. Ini saya sudah siapkan untuk stop kontak dari tegangan AC PLN ya. Untuk caranya menentukan batas ukurnya di avometer Tekiro ini nanti letakkan di sini ya teman-teman, yang warna hijau. Untuk standarnya dari tegangan AC PLN ini kan 220 volt ya. Jadi nanti kita arahkan selektornya di batas ukur 300. Jadi harus lebih besar daripada tegangan AC standarnya. Oke, kita putar ke 300 seperti ini ya. Kemudian di layar sudah tertulis AC ya, ini tegangan AC. Kita siapkan untuk probe-nya. Untuk tegangan AC ini bisa bolak-balik ya teman-teman, tidak harus positif-positif, negatif-negatif seperti tegangan DC. Oke, kita masukkan, ini bisa positif, bisa negatif, seperti ini ya teman-teman. Kita cek. Hasilnya tegangan AC PLN ini 226 volt ya. Jadi hasilnya 226 volt. Sangat mudah sekali ya teman-teman cara mengukur tegangan AC. Oke teman-teman, itu tadi penjelasanku bagaimana cara menggunakan avometer Tekiro yang MSDM 1907 yang tipenya ada batas ukurnya seperti ini. Untuk video selanjutnya pada part 4 nanti akan aku bahas multimeter yang Sanwa tipenya yang CD800A. Silakan teman-teman klik aja linknya di kolom deskripsi ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.